Kalau kita paham dan mengerti dengan bahasa itu, maka tak payah kita Bapak Ibu untuk mencari dan mengenal akan Allah. Tak payah kita itu untuk menemui Allah. Tak payah kita itu untuk berlikuk dan bermuwajahah dengan Allah. Cukup pandang, tilik, dan senter ke dalam diri kita ini. Kenapa? Karena Allah itu sudah menjadi rahasia diri daripada Bapak Ibu ini. Maka kenalilah diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Apakah diri Bapak Ibu itu yang sebenar wujud? Atau yang sebenar wujud itu diri Allah? Atau Allah wujud, kita juga wujud? Atau Allah saja yang wujud? Atau kita saja yang wujud? Makanya wajib kita menilik ke dalam diri ini. Siapa diri kita sebenarnya? Supaya kita bisa mengenal Tuhan itu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalam baidah. Barang siapa yang ingin bermakrifat kepada Allah, ingin berlikuk dengan Allah, ingin bermusyahadah dengan Allah, ingin bermuwajahah dengan Allah, maka ikrok sajalah ke dalam diri, berwukuf ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri, masukilah gua Hira itu, masuki gua Kahfi itu. Mana yang dikatakan namanya gua Hira? Mana yang dikatakan namanya gua Kahfi? Yang dikatakan gua Hira dan gua Kahfi secara makna hakikat itu adalah ke dalam diri ini. Itu yang kolbu itu. Tilik ke dalam itu. Mana yang dikatakan kolbu? Dia ada yang fisiknya, ada yang metafisiknya. Yang fisiknya dia berdaging, berurat dan berdarah. Yang metafisiknya dia tidak berdaging, berurat dan berdarah. Ini yang disebut namanya latifatu qalbu rabbani namanya. Makanya tilik ke dalam ini. Kalau kita tidak mau menilik dan menyentar ke dalam diri untuk mencari dan menemui Allah yang sudah menyata menjadi rahasia diri Bapak Ibu, faqad dolalan baida. Dipastikan kita ini semakin jauh tersesatnya kita. Habis pun usia umur kita meninggalkan namanya alam dunia, ruh itu melepaskan cangkangnya, yang Tuhan itu tidak akan pernah bersobok jodoh Bapak Ibu. Kan Ustaz selalu berikan kias sama Bapak Ibu. Ketika seekor ikan ingin mencari air, Allah panyang-panyang lale ikan tadi Bapak Ibu. Lihat tahu panyang-panyang lale. Lah kainyak kainnya, monar mandirnya Bapak Ibu nya. Lah keulu, lah keilianya dah. Ya, lah kate, lah ke bawah ya. Lah puta-puta 7 hari 7 malam Bapak Ibu itu basuhnya. Namun air yang dicarinya itu ndak juga kunjung bercampur Bapak Ibu, ndak juga kunjung bersobok dong. Ndak juga bertemu. Lalu ketika itulah terlihat oleh saudaranya tunggul kayu yang ada di dalam air itu. Lalu disapanya lah oleh tunggul kayu tadi ikan tersebut. Wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam mondar mandir kainyak kainin, keulu keilia. Kayaknya setelah aku perhatikan bahasa tubuhmu, kamu ingin mencari sesuatu. Apa benar itu wahai saudaraku ikan? Engkau ingin mencari sesuatu? Benar wahai saudaraku tunggul kayu. Kalau memang benar, apa sebenarnya engkau cari selama ini? Itulah wahai sahabatku tunggul kayu, sudah 7 hari aku mencari air, tapi air yang aku cari itu tak pernah aku jumpai. Lalu tunggul kayu yang ada dalam air tadi Bapak Ibu, karena dia sudah mengenal, dia sudah paham dan mengerti air yang dicarinya itu tidak di mana-mana, ya. Ikan tuh kalau nggak hidup dalam air, di mana hidupnya, po? Jadi tunggul kayu itu tersenyum aja dia. Senyum, memperhatikan. Bahasa awak, dipati patuiknya bahasa awak. Dipati patuik, tengok dari atas, tengok ke bawah. Ya, nampak panjang-panjang lalek itu kan. Wajah kan nampak tuh. Wajah yang paham, wajah yang tak paham kan nampak tuh.
Awak mengaji kau model lima wanyi sih lah di mata sangkui, nya situnya bermalam tuh mah. Bahasa ustaznya kok paham ya, kendai-kendai. Mata sangkui itu rasa kiawak tangkuk itu. Yang lape jangan ditangkuk-tangkuk aja beko mengecek sepanjang jalan mereka tuh mah. Nah, jangan dipaksakan Bapak Ibu, ilmu ini enggak instan ya. Nah, jadi seperti lima nyuknya tuh Bapak Ibu, tengoklah lima nyuknya di mata sangkui situ aja malamnya. Nah, jadi mana yang paham, mana yang tersangkut, itu ambil tuh. Itu rezeki kita itu. Mana yang tak paham jangan dipaksakan, lepaskan aja. Jadi ketika sahabatnya tadi itu melihat ikan tadi dalam keadaan panyang-panyang lalek, bahasa ustaznya, lalu dia senyum, ya Tunggul Kayu tadi senyum, setelah dia senyum baru dia menyampaikan, wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, ya, tak perlu kamu itu ilir mudik, kenyak-kenyin, tak perlu kamu mandar-mandir. Ya. Kalau kamu benar-benar ingin mencari dan menemui air, maka ikroklah kamu ke dalam diri. Senter ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, masuk ke dalam gua Kahfi, masuk ke dalam gua Hira, masuk ke lebah tua. Masuk kamu ke dalam Masjidil Haram. Kalau kamu benar-benar mau masuk ke dalam Masjidil Haram, Gua Kahfi, Gua Hira, benar-benar kamu mau beruzlah, bertafakur, ikrok ke dalam diri, aku pastikan air yang kamu cari selama ini, kamu pasti akan menemuinya. Lalu apa kata ikan tadi? Wahai sahabatku Tunggul Kayu, terima kasih banyak atas wejangan, nasihat dan fatwamu kepada aku. Mulai hari ini, mulai saat dan detik ini, wahai sahabatku, aku tidak kemana-mana. Aku tidak akan mondar-mandir lagi. Saya akan benar-benar berwukuf ke dalam diri. Saya benar-benar ikrok menilik ke dalam diri. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ikan itu benar-benar dia ikrok ke dalam diri, berwukuf ke dalam diri. Disitulah ikan itu baru dia kaget dan tersentak Bapak Ibu. Rupanya air yang dicarinya selama ini tidak di mana-mana. Itulah yang Ustadz katakan, ikan itu kalau tidak hidup selamanya di dalam air, lalu di mana hidupnya? Kenapa air hidupnya misalnya kan? Rupanya ikan baru bisa menemui air. Ikan baru paham air itu di mana setelah dia menyenter ke dalam diri. Rupanya aku hidup selama ini dalam air. Kalau aku tak hidup dalam air, lalu selama ini di mana aku sebenarnya? Apa makna yang sebenarnya Bapak Ibu? Untuk mencari dan menemui Allah. Tak perlu Bapak Ibu kemana-mana itu. Jangan perlu bertapa-tapa pula lagi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke gua-gua. Jangan nyelam-nyelam pula ke dasar laut lagi. Tak akan bersobok ke Tuhan dulu di dasar laut tu nah. Ya, ke gunung, ke hutan. Nah, tapi carilah Tuhan itu ke dalam diri. Kaji awak mencari Tuhan lagi rumah. Kan wajib mencari Tuhan tuh Bapak Ibu. Ya, kenapa wajib mencari Tuhan? Karena memang asal kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal kita ini dari Allah. Dan pasti kembali kepada Allah. Asal kita ini Allah, kembalinya tetap jadi Allah tuh. Makanya akhir perjalanan kesudahan hidup kita adalah Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu, adalah akhir daripada kesudahan perjalanan dirimu. Jadi Allah itulah akhir perjalanan kesudahan hidup. Allah itulah akhir perjalanan kesudahan diri. Jadi siapa yang telah menemui Tuhannya, siapa sudah berliqo dengan Rabbnya, siapa yang telah bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, maka berhentilah di situ. Terhentilah perjalanan kita lagi. Jangan dicari-cari jo yang lain leh. Tuhan itu sajalah, itu yang jadi selamat Tuhan. Karena Allah itulah namanya
hakikat diri. Allah itulah hakikat sesuatu. Allah itulah hakikat alam. Allah itulah hakikat segala yang wujud. Ini yang mesti kita temui sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum Israel datang menghampiri akan diri kita ini. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya, tak menemui Tuhannya sebelum habisnya usia umurnya, jikalaulah dia mati, Bapak Ibu, matinya dalam keadaan zulumat. Makanya tidak semua orang yang mati itu, Bapak Ibu, dia bisa berjumpa Tuhannya. Tidak semua orang yang meninggal itu dia bertemu, berliqa dengan Robnya. Bagaimana dia akan bertemu bersua dengan Robnya di waktu hidup saja dia tak menemui Tuhan? Di waktu hidup dia tak menemui Tuhan. Bagaimana dia akan menemui Tuhan di waktu matinya itu? Ini yang dikatakan Tuhan itu. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Siapa yang buta di dunia maka buta di akhirat. Dan dialah orang yang tersesat. Jadi buta yang dimaksudkan Allah itu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu, akan tetapi butanya mata hatimu. Buta mata hati itu maksudnya, Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia tidak mengenal aku. Siapa yang tak mengenal aku waktu di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang telah wujud dan nyata pada dirinya, aku pastikan dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya itu. Wa adallun sabila. Itulah hakikat orang yang sesat yang sebenar-benarnya. Jadi orang yang dikatakan sesat yang sebenar-benarnya itu orang yang tidak bermakrifat kepada Allah. Orang yang tidak berliqa dengan Allah. Orang yang tidak bermusyahadah dengan Allah. Dan orang yang tidak bermuwajahah dengan Allah. Itu hakikat yang sebenarnya, Bapak Ibu. Maka jikalau kita tidak dikatakan sebagai orang yang tersesat dan zulumat, orang yang buta, maka wajib kita mengenal Allah itu melalui mengenal diri, supaya apa? Penyembahan kita kepada Allah itu betul-betul penyembahan yang benar-benar ingat, terang, jelas, wujud dan nyata senyata-nyatanya. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi jika dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Itu bahasanya apa? Maknanya apa? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Ngerti bahasa Ustaz tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh Encik Mato. Encik Mato le tahu? Nggak tahu kan dia mata. Ustaz lagi. Aku perlu juga terjemah Pardi nak dah ya. Dan inilah. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Contoh. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, nih, makin nampak apa? Mik. Maka Ustaz bilang apa? Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, maka mik. Bahasa Ustaz apa? Pandang Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Nah, ini kaji mau masuk nih. Maka ini dirasuh-rasuh dulu. Ya, kenapa yang pandang lalik? Saya kata mah, ya. Ini yang namanya dengan rasuh,
Membiak kaji itu dengan rasul Bapak Ibu, ya. Dengan rasul tu dia buat naik tu. Alayu tu, tu aturan kan balik tu memang Allah cuma yang ada. Allah cuma yang wujudnya tu. Ya. Tu mesti dipahami tu. Kalau lah dapet rasul tu adiam sela di situ leh. Iman ni lah di situ tu. Ya. Bapak bisa menceritakan namanya manis gula? Bisa menceritakan manis? Tidak usah. Jadi, merasakan. Rasa itu bisa diceritakan tak? Tidak bisa kan? Rasa itu langsung serang. Tapi walaupun tidak bisa diceritakan, Ustaz akan menceritakannya. Ya, saya akan menceritakan itu supaya awak ini rasul dalam diri rasul Tuhan, bukan rasul kita, rasul Tuhan yang mesti dihidupkan. Kesadaran Allah itu yang mesti ada. Jangan kesadaran kita tidak pernah sadar kita. Kesadaran Allah cuma yang ada. Jadi malam ini Bapak Ibu kita akan menghantarkan bagaimana Bapak Ibu mengenal diri Bapak Ibu yang sebenarnya, sedangkan Allah cuma yang wujud semata-mata.